Pemirsa, kita kembali lagi di Tebar Kabar dengan informasi internasional yang sudah kita siapkan untuk Anda. Iya, sebuah serangan gagal yang menewaskan 3 orang dan menyebabkan 13 lainnya cedera dalam sebuah serangan ke pangkalan militer Ukraina di kota Mariupol. Pasukan Ukraina berhasil menghalau sebuah serangan bersenjata ke pangkalan militer mereka di kota Mariupol di wilayah tenggara negara itu. Dalam penyerbuan yang gagal itu, 3 penyerang tewas dan 13 lainnya cedera. Sekitar 300 orang menyerbu pangkalan militer Ukraina pada Rabu malam menggunakan pistol dan bom Molotov. Menteri Dalam Negeri Ukraina Arsen Avakov mengatakan tidak satu pun prajurit Ukraina terluka dalam serangan itu. Sebelumnya kelompok separatis di wilayah timur Ukraina mencatat sejumlah kemenangan di saat mereka berhasil menguasai kendaraan lapis baja dan sejumlah senjata dari pasukan pemerintah yang minim perlengkapan di kota Kramatorsk. Tanpa perlawanan, pasukan Ukraina menyerahkan kendaraan lapis baja itu kepada para milisi bersenjata. Mereka kemudian menggunakan kendaraan lapis baja itu berkeliling kota Kramatorsk dan Sloviansk dan disambut warga bagaikan pahlawan yang baru kembali dari medan perang. Kantor berita Interfax mengabarkan, seorang pimpinan separatis di Sloviansk, Miroslav Yudenko, mengatakan para prajurit Ukraina yang kendaraannya direbut itu diberi tawaran untuk bergabung dengan milisi lokal atau meninggalkan wilayah itu. Para milisi separatis di kota Sloviansk sejauh ini sudah menguasai sebuah markas kepolisian dan gedung pemerintah. Mereka menuntut otonomi yang lebih luas bagi Ukraina Timur serta hubungan yang lebih dekat dengan Rusia. Iya, serangan tersebut menggunakan pistol dan juga bom Molotov. Tapi terkait dengan serangan itu juga Menteri Dalam Negeri Ukraina Arsen Avakov mengatakan tidak satu pun prajurit Ukraina yang terluka. Iya, adanya serangan ini juga banyak yang mengatakan bahwa serangan ini adalah bagian dari kisruh yang masih terjadi di Ukraina. Iya, berkepanjangan ya. Iya. Baik, untuk Anda warga Pekalongan dan sekitarnya, saatnya kita Menunaikan ibadah sholat maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, baik pemirsa, kita kembali lanjutkan tebar kabar dengan informasi internasional. Ini terkait dengan perubahan dan perubahan dramatis atas putusan hukuman gantung atas pelaku pembunuhan seorang remaja 17 tahun. Hukuman mati di tiang gantungan di Iran batal secara dramatis pada saat-saat terakhir. Ibu korban memaafkan pelaku yang sudah berdiri di bawah tiang gantungan dengan tali melingkar di leher. Bertahun-tahun desakan permintaan maaf tak mampu mempengaruhi pengampunan itu datang dengan cara dramatis. Dia adalah seorang narapidana pembunuhan di Iran bernama Balal, lolos dari tiang gantungan pada menit-menit menjelang eksekusi mati dilakukan setelah ibu korban memberinya maaf. Ibu korban, Samereh Ali Nejad, mengatakan kepada surat kabar dalam wawancara yang terbit pada Kamis 17 April 2014 bahwa dia selama bertahun-tahun menolak tekanan dari siapapun termasuk keluarganya untuk memaafkan Bilal. Bahkan ketika Abdul Hussein Sadeh, anaknya yang tewas karena tikaman Bilal, muncul dalam mimpinya dan memintakan maaf untuk Bilal, Ali Nejad mengaku masih tetap belum bisa memberikan maaf itu. Dalam pidatonya di depan tiang gantungan sebelum eksekusi, Ali Nejad memarahi orang-orang yang selama ini mendesaknya untuk memaafkan Bilal. Apakah Anda tahu apa yang saya alami selama bertahun-tahun ini ketika hidup saya terasa seperti racun? Keluarga Husni Sadeh telah menerima permintaan dari seniman terkenal, para pelatih sepak bola, dan warga kota untuk memaafkan Bilal. Mereka dimohon menerima uang darah dan mencegah eksekusi, sebagaimana dimungkinkan dalam hukum yang diterapkan di Iran. Dulu Bilal adalah murid ayah Husni Sadeh, seorang mantan pemain sepak bola lokal yang sekarang menjadi pelatih. Permintaan agar keluarga Husni Sadeh memaafkan Bilal bahkan masuk dalam program olahraga populer di stasiun televisi pemerintah sehari sebelum jadwal eksekusi. Perkelahian yang menewaskan Husni Sadeh terjadi di Jalan Kota Nur, Iran pada 2007. Menurut kantor berita setempat saat itu, Bilal dan Husni Sadeh sama-sama berumur 17 tahun. Pada Selasa 15 April 2014, Bilal dengan mata yang ditutup kain dibawa ke alun-alun kota untuk menjalani eksekusi hukuman mati yang dijatuhkan kepada pengadilan dalam kasus ini. Dia pun sudah berdiri di atas kursi di bawah tiang gantungan. Tali sudah pula melingkar di leher, ibaratnya maut sudah tinggal sedengkal kursi menjemput Bilal. Namun, di menit-menit terakhir maut menjauh, Ali Nejad tiba-tiba memaafkan Bilal setelah dia berpidato di depan orang yang menyaksikan eksekusi tersebut dan menampar muka Bilal. Iya, urungnya hukuman gantung untuk Bilal ya akan menjadikan hukuman penjara dan bukan eksekusi lagi. Iya betul sekali, ini luar biasa nih kalau kita melihat tadi tayangannya, foto-foto eksklusif yang kita terima. Itu memang detik-detik terakhir ketika tiang gantungan itu akan menggantung Bilal karena dia terbukti bersalah telah membunuh anak berumur 13 tahun yang merupakan anak dari pasangan Samereh Ali Nejad dan juga Hussein Zadeh, seperti itu ya, bernama Abdullah Hussein Zadeh. Dan detik-detik ketika Bilal akan dieksekusi ternyata permohonan maaf ya terucap dari bibir Samereh Ali Nejad dan itu membuat akhirnya hukuman itu dibatalkan. Ini semacam itu ya, kayak seperti drama diat ya. Diat, ya, jadi pembayaran darah ya. Iya, nyawa dibalas nyawa seperti itu. Dan untuk ibu sang korban sendiri, padahal sudah berbagai upaya yang dilakukan baik pihak keluarga dan banyak pihak juga yang menyampaikan untuk memaafkan. Cuman waktu dari dulu, dari tahun 2007 sampai sekarang, baru saat akan dieksekusi sang ibu bisa memaafkan. Ya, dan ternyata tidak hanya keluarga saja yang menyuruh ibunya memaafkan, bahkan almarhum anaknya pun sempat hadir di dalam mimpi ya untuk memaafkan Bilal. Luar biasa.
Iya, untuk Anda yang ingin mengetahui kelanjutan mengenai GP Formula One China, ini sebentar lagi akan digelar ya minggu besok. Iya. Sementara itu para pembalap tokoh-tokohnya pastinya ya, berkeinginan untuk menjadi pemenang. terutama Lewis Hamilton ini. Iya, yang dia pengen ingin hat-trick. mencetak hat-trick. Iya betul sekali. Pastikan Anda terus bersama kami di Tebar Kabar.